Seorang putri tinggal di kastil mewah. Dia baru berusia 14 tahun, tapi dia sangat manja dan murung. Suatu kali dia menemukan sesuatu untuk bulan April yang akan datang, dan ada bunga musim semi di pesta tahun baru. Dia mengeluarkan keputusan di mana dia mengumumkan awal musim semi, dan berjanji untuk dengan murah hati memberi hadiah kepada orang yang membawa tetesan salju ke istana. Di sebuah rumah kecil di pinggiran kota tinggal seorang ibu tiri bersama putri dan putri tirinya. Putri tiri adalah gadis yang sangat manis dan baik hati, dan namanya Masha. Ibu tiri dan putrinya sangat malas dan marah, dan dengan segala cara mereka menyakiti gadis malang itu. Mereka benar-benar ingin menerima hadiah yang dijanjikan oleh sang putri, tetapi mereka tidak dapat memikirkan di mana mendapatkan tetesan salju di musim dingin. Wanita tua itu memutuskan untuk mengirim Masha ke hutan untuk membawakan mereka bunga musim semi. Putri tiri mulai memohon kepada ibu tirinya untuk mengasihani dia, karena di luar gelap dan dingin. Dan jenis tetesan salju apa yang bisa ada di musim dingin? Tapi wanita tua yang rakus itu tidak mau mendengar apapun. Dia memberikan keranjang yang lebih besar dan mengusir Masha keluar dari pintu. Gadis yang membeku sangat ketakutan di hutan yang gelap. Tiba-tiba, di kejauhan, dia melihat cahaya. Dia senang dan pergi menemuinya. Ternyata itu adalah kobaran api besar, dan 12 orang menghangatkan diri di sekitarnya. Dengan mengumpulkan keberanian, gadis itu mendekati mereka dan memberitahu mereka bahwa ibu tiri yang jahat telah memaksanya pergi ke hutan dan mengumpulkan tetesan salju. Ternyata itu 12 bulan. Saudara-saudara merasa kasihan pada Masha, dan mereka memutuskan untuk membantunya. Saudara April melafalkan mantra, dan tiba-tiba musim semi datang di hutan dan di tempat terbuka. Salju mencair, rumput hijau muncul, tetesan salju bermekaran. Gadis itu mulai mengumpulkan bunga dan segera mengisi keranjang besar dengannya. April muda sangat menyukainya, dan dia memberinya cincin ajaib. Jika masalah terjadi, dia harus dilempar ke tanah, mantra dilemparkan, dan semua 12 bulan akan datang untuk menyelamatkan. Masha berterima kasih pada mereka dan pulang. Ketika gadis itu membawa pulang tetesan salju, ibu tiri dan putrinya sangat terkejut dengan hal ini. Masha sangat lelah karena perjalanan, dan langsung tertidur lelap. Kakak tirinya curiga ada yang tidak beres. Saat gadis itu tidur, dia menemukan cincin ajaibnya, dan membawanya ke dirinya sendiri. Setelah bangun, putri tiri menemukan kehilangannya. Dia mulai memohon untuk mengembalikan cincin itu, tetapi ibu tiri dan putrinya tidak mau mendengar apapun. Mengambil sekeranjang tetesan salju, mereka bergegas ke istana kerajaan. Ada pohon tahun baru yang dihias dengan indah di istana. Tetapi perayaan yang akan datang sama sekali tidak menyenangkan putri yang berubah-ubah. Dan hanya ketika ibu tiri dan putrinya membawakannya sekeranjang tetesan salju, sang putri mengubah amarahnya menjadi belas kasihan. Ibu tiri tidak dapat menjawab dengan jelas dari mana bunga itu berasal, dan dia harus mengakui bahwa putri tirinya telah mengumpulkannya. Sang putri segera memutuskan untuk pergi ke padang rumput dengan tetesan salju. Dalam perjalanan, dia memandangi Masha yang malang, sehingga dia akan menunjukkan padanya tempat dia memetik bunga. Gadis itu berkata dia akan menunjukkannya, tetapi hanya jika cincin itu dikembalikan padanya. Dari sikap kurang ajar tersebut, sang putri marah dan membuang cincin itu. Tapi putri tiri berhasil membaca mantra. Segera angin kencang bertiup, guntur bergemuruh, dedaunan jatuh dan salju mulai turun. Orang tua Januari muncul di hadapan mereka. Dia mengundang semua orang untuk membuat satu keinginan. Karena takut, sang putri ingin berada di istana secepat mungkin. Masha membuat harapan bahwa semuanya akan kembali ke tempatnya pada waktunya. Musim dingin, di musim dingin, musim panas, di musim panas. Ibu tiri dan putrinya begitu beku sehingga mereka menginginkan mantel bulu dari bulu apapun, bahkan dari seekor anjing. Mengatakan ini, wanita rakus segera berubah menjadi anjing. Mereka diikat ke kereta luncur di mana sang putri akan pergi ke istana. Masha berterima kasih kepada saudara-saudara atas bantuan mereka. Mereka berjanji untuk mengubah ibu tiri dan putrinya kembali menjadi manusia, tetapi hanya jika mereka patuh. Berbulan-bulan memberi gadis itu kereta luncur besar yang indah, yang diikat oleh kuda lincah. Melihat mereka, sang putri meminta tumpangan ke istana. Ini adalah pertama kalinya dalam hidupnya sang putri mengucapkan kata tolong. Dan Masha dengan senang hati setuju. Dahulu kala, seekor rubah yang licik dan narsistik hidup di hutan lebat. Dia menipu semua orang, jadi tidak ada hewan yang mempercayainya dan tidak ingin berteman dengannya. Segera rubah bosan sendirian, dan dia mengundang Bango tetangganya untuk makan malam. Thank you. Awalnya, Bango menolak, mengingat rubah tidak bisa dipercaya.
Tetapi Rubah meyakinkannya, mengatakan bahwa selain dia, tidak ada hewan yang ingin berteman dengannya. Dan yang terpenting, Rubah mengundangnya untuk menjadi sahabat. Kren senang dengan undangan ini, dan setelah beberapa saat pergi berkunjung, sup yang dibuat Rubah sangat harum. Setelah mengatur meja, dia menaburkan makanan ke piring besar. Rubah mengundang burung bangau ke meja, dan mulai memakan supnya dengan senang hati. Tapi Bango tidak bisa merasakannya dari piring datar seperti itu. Dia tidak berhasil membenturkan paruhnya ke piring, dan pada akhirnya tetap lapar. Burung Bango kesal, mengira Rubah itu sangat lalai padanya. Tapi dia adalah tamu di rumahnya, jadi dia tidak mengatakan apapun tentang kebenciannya. Sementara itu, Rubah menghabiskan sup sampai tetes terakhir. Melihat Bango itu akan pergi, dia bertanya dengan tidak percaya apakah dia menyukai makan malam. Burung Bango dengan sopan mengucapkan selamat tinggal, dan pulang dengan lapar dan kesal. Setelah beberapa saat, Bango memutuskan untuk mengajari Rubah pelajaran yang baik. Dia pergi ke pacarnya, dan dengan sopan mengundangnya untuk makan malam. Lisa sangat senang dengan tawaran tersebut dan setuju. Setelah menyiapkan makan malam, burung Bango mengeluarkan 2 kendi yang tinggi dan sempit untuk dirinya dan Rubah. Dia mengatur meja dan menaruh makanan di kendi. Saat ini Rubah telah datang. Dia sangat lapar. Burung Bango mengundang tamu ke meja, dan teman-teman melanjutkan makan malam. Rubah mencoba makan dari kendi sempit, tetapi tidak ada hasil, karena bejana itu terlalu sempit. Sementara itu, Bango makan dengan santai dengan paruhnya yang panjang. Ketika dia selesai, dia melihat Rubah mencoba makan namun tidak berhasil. Kren bertanya apakah dia menyukai makan malam itu. Tapi Rubah menjawab bahwa dia tidak bisa makan apapun karena kendi itu terlalu sempit dan panjang. Derek mengharapkan jawaban serupa. Dia mengingatkan Rubah bahwa dia telah meninggalkan rumahnya dengan lapar karena piringnya terlalu datar. Dan kemudian dia menyadari kesalahannya. Dia merasa malu karena tidak memperhatikan tetangganya. Lisa meminta maaf, dan berkata bahwa dia bahkan tidak dapat berpikir bahwa dia tidak akan bisa makan dari piring seperti itu. Kren memaafkannya dan mengatakan bahwa untuk selanjutnya mereka perlu mengingat perbedaan mereka. Karena itu, dia membawa piring besar yang dengannya tamu dapat dengan mudah memakan makan malamnya. Ketika tiba waktunya untuk mengucapkan selamat tinggal, Rubah mendapat ide. Dia meminta Bango untuk membawa salah satu kendinya ke rumahnya sehingga dia bisa dengan mudah makan bersama Rubah. Tetangga menyukai ide ini. Dia memuji Rubah, mengatakan bahwa jika dia menggunakan kelicikan dan kecerdikannya untuk perbuatan baik, dia akan memiliki banyak teman. Rubah dan Bango tertawa riang. Mereka menjadi sahabat sejak saat itu. Setelah beberapa waktu, Bango datang untuk mengucapkan selamat tinggal kepada tetangganya sebelum menuju ke negeri yang lebih hangat. Ditinggal sendirian, Rubah bosan. Tapi dia tidak pernah melupakan kata-kata burung Bango itu. Sejak itu, Rubah berhenti hanya memikirkan dirinya sendiri, dan menemukan teman sejati di antara hewan lain di hutan.